Salam, selamat pagi. Dimanapun kita berada, kita bersyukur pada hari ini kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan dengan puji-pujian Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Sekali lagi, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Mari Bapak Ibu kita ulang dari awal. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganku. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Di hadiratmu
Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita buatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur ya Tuhan, di mana pada kesempatan hari ini Tuhan telah mengizinkan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur atas perlindungan-Mu dari hari-hari yang kami lewati. Ya Tuhan, banyak sekali perbuatan, dosa-dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu, sehingga membuat Bapa sedih, membuat Bapa murka di hadapan Bapa. Ya Bapa, inilah kami pada hari ini, pada pagi hari ini kami mengakui segala perbuatan kami, dosa-dosa kami. Kiranya Tuhan mengampuni segala, karena Tuhanlah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pengampun. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan selalu serta kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ibadah kami ini. Biarlah pujian-pujian kami ini layak untuk memuji memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Berkati jugalah hamba-hamba jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Biar mereka teguh dalam firman Tuhan, dan selalu teguh percaya bahwa Tuhanlah juru selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Kami serahkan seluruhnya di dalam nama Yesus juru selamat kami. Haleluya. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu pujian Yesus Sobat yang Sejati. Sobat yang
padaku. Sungguh senang pada waktu ku percaya padanya. Semua dosa-dosaku serta susah hatiku diangkat semua olehnya. Sekarang ku bebas sungguh, padanya saja ku sandar. Ia jadi Tuhanku. Betapa senang, oh Tuhan, bersandar terus padanya. Bila datang, Engkau beri kemenangan, karena sekali Yesus sudah menangkan setan. Bait yang ketiga, adakah sobat yang lain? Adakah sobat yang lain lebih daripadanya, serta semuanya selalu senangnya selalu. Yesus sentarlah padaku sampai ke rumah Bapa. Sungguh ikut akan Dia, oh senang selamanya. Sekali lagi, oh senang selamanya. Oh senang selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas segala berkat-Mu. Kalau pagi hari ini kami boleh beribadah, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Itu karena kemurahan dan kemuliaan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong kami, Tuhan buka hati kami, Tuhan buka pikiran kami, sehingga kami mengerti ya Bapak, apa yang Kau inginkan kami mengerti dalam kehidupan ini. Tuhan, berkati juga hamba-Mu, berkati dengan hikmat-Mu, marifat-Mu, sehingga hamba-Mu boleh Kau tuntun, Kau pimpin untuk memberitakan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, saudara-saudaraku. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih untuk Bapak Hendrawan, untuk jemaat, majelis KIA Jemusari yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Saya Suryawati, saya mengajar di STT Excelsius Surabaya. Pada pagi hari ini,
Firman Tuhan akan kita ambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 22. Mari saya undang kita semua membuka Alkitab kita di Ibrani pasal 10 ayat 22. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara-saudara sekalian, saya punya cerita. Pada liburan yang lalu, saya dan keluarga saya ada berlibur di pantai paling ujung timur Pulau Jawa. Nah, pemandangannya indah sekali. Ombaknya besar, pasirnya putih, karang-karang, saudara. Nah, mungkin karena anginnya sedikit kencang pada waktu itu, tiba-tiba saya merasakan ada pasir yang masuk ke mata saya. Nah, saudara, untuk sekejap sepertinya liburan saya itu berantakan. Dikarenakan apa? Saya sibuk sekali dengan mata saya yang pedih, air mata saya yang berlinangan, dan seketika itu pemandangan alam yang indah itu menjadi tidak ada. Saya fokus dengan mata saya ini, saya panik pada saat itu, saudara. Nah, saudara sekalian, dari cerita itu, saya mau bertanya, saya mau menggugah pikiran kita semua, Anda dan saya. Ketika pada waktu itu, apa yang saya rasakan? Apa yang saya pikirkan? Apa yang menjadi tujuan saya pada waktu itu? Boleh saya berfokus pada rasa sakit saya, rasa sakit mata saya, dan liburan keluarga saya itu berantakan pada waktu itu. Saya ambil air 1 botol, saya basuh muka saya, berusaha mengeluarkan pasir itu, dan akhirnya saya bisa menikmati lagi pemandangan alam yang begitu indah. Saya bisa menikmati lagi saat-saat saya dengan keluarga saya, liburan kami. Nah, saudaraku, Ibrani 10 ayat 22 ini akan memberikan kita pengetahuan, memberikan kita pencerahan, memberikan kita sedikit belajar tentang tujuan hidup, tentang motivasi, tentang maksud hati kita dalam menghadapi kehidupan ini. Mari kita baca lagi. Di Ibrani 10 ayat 22, karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Pertama kali yang akan kita pelajari itu adalah hati yang tulus ikhlas. Hati yang tulus ikhlas menurut terjemahan memakai kata aletines adalah hati yang benar. Sedangkan untuk terjemahan NIV dalam bahasa Inggris memakai kata sincere heart yang artinya hati yang tulus. Nah, saudara-saudaraku sekalian, jadi firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 22 mengatakan hati yang tulus ikhlas harus mengandung hati yang dengan motivasi yang harus benar dan tulus. Banyak kisah di Alkitab yang menunjukkan kepada kita ketika motivasi kita salah, tidak ada hati yang benar dan tulus, manusia itu akan jatuh. Mulai dari awal penciptaan, manusia kedua, perempuan pertama yaitu Hawa, sebagai makhluk ciptaan, ketika dia tidak menjaga hatinya sebagai ciptaan dan ingin mengambil pengetahuannya Tuhan, dia jatuh ketika iblis berkata, ketika kamu makan buah ini, kamu akan seperti Tuhan, tahu yang baik dan yang buruk. Motivasi hatinya bukan sebagai ciptaan, tapi dia ingin mengambil pengetahuan Tuhan, dan makanya dia jatuh. Ketika Tuhan Yesus mengecam orang Farisi dan orang Saduki, orang-orang yang notabene beragama, tetapi motivasi hati mereka hanya untuk pujian manusia. Bagi Tuhan Yesus itu tidak benar sama sekali. Nah, apa yang Tuhan Yesus gambarkan tentang orang yang punya hati yang tulus ikhlas? Apa yang Tuhan Yesus gambarkan tentang orang yang punya motivasi yang benar dan tulus? Kita buka di Lukas 10 ayat 25-27. Lukas 10 ayat 25 sampai 37 dengan perikop orang Samaria yang murah hati. Tuhan Yesus di sini menggambarkan kepada ahli Taurat bahwa ada seorang dari Yerusalem yang dia dirampok di pinggir jalan, dia dianiaya, harta bendanya diambil dan ditinggalkan begitu saja.
Tidak lama kemudian, yang pertama ada imam yang lewat. Apa yang dilakukan seorang imam yang notabene orang beragama itu kepada orang yang celaka di pinggir jalan? Imam itu melewatinya tanpa berbuat apapun juga. Yang kedua, itu orang Lewi. Itu adalah pelayan Tuhan kalau sekarang. Apa yang dilakukan pelayan Tuhan ini, pelayan bait Allah ini? Dia juga melewatinya tanpa memperdulikan orang yang celaka ini. Tapi yang ketiga adalah orang Samaria. Budaya mengatakan bahwa orang Israel, orang Yerusalem, dan orang Samaria ini bermusuhan, saudara-saudara. Nah, ketika orang Samaria ini lewat di sana, dia melihat ada orang Yerusalem, ada orang Yahudi yang terluka. Akhirnya apa? Dia balut lukanya, disiram sama minyak dan anggur supaya nggak infeksi. Mungkin dia naikkan di keledainya, dia bawa di penginapan, dan dia rawat di situ. Keesokan harinya, dia berikan uang kepada yang punya penginapan dan bilang, rawat ya orang ini. Nanti kalau uangnya kurang, akan aku tambahi ketika aku kembali lagi. Dan dia pergi. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus menggambarkan seorang yang punya motivasi yang benar. Mempunyai motivasi menolong orang, ya sudah menolong orang. Dia tidak berpikir bahwa, oh nanti saya tungguin. Orang ini sembuh, nanti kalau sudah sembuh, dia harus kembalikan kepada saya 2 kali lipat, 3 kali lipat, karena saya sudah menolong dia. Atau dia gembor-gemborkan apa yang dia perbuatnya. Supaya apa? Supaya mendapat pujian dari manusia, dari orang lain. Tidak. Tuhan Yesus memberikan penggambaran kepada seseorang yang memang punya hati yang benar dan tulus untuk menolong orang, menolong sesamanya, untuk melakukan apa yang harus dilakukan pada saat itu. Itu tentang hati yang tulus ikhlas. Yang kedua, kita baca lagi Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Nomor 2 adalah keyakinan iman. Iman akan apa? Percaya akan apa? Iman dalam terjemahan NIV itu artinya believe, trust, itu adalah percaya. Percaya sungguh-sungguh, percaya 100%. Kita percaya akan apa sebagai orang Kristen? Yang pertama, kita percaya akan keselamatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang ada di sini, kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Sehingga kita dapat menghampiri tahta Allah. Kita dapat menghampiri Allah. Kita dapat mendapat kasih-Nya. Dan kita dilayakkan memanggil Dia Bapa. Dan kita mendapat kasih seorang Bapa kepada anaknya. Itu inti keselamatan kita sebagai orang Kristen yang harus kita percayai dan kita imani. Yang kedua adalah pertolongan Tuhan. Iman bahwa dalam keadaan apapun juga Tuhan akan menolong kita. Seperti apa sih pertolongan Tuhan? Seperti apa sih pertolongan yang harus kita imani? Mari saya undang saudara sekalian, kita akan buka Alkitab kita lagi dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10 bagian B. Maleakhi 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-12 itu perikopnya memberitakan tentang pembayaran persembahan persepuluhan itu menyenangkan hati Allah. Khususnya Maleakhi 3 ayat 10b, saya mau tekankan seperti ini. Apa yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan tugas kita kepada Tuhan? Kewajiban kita kepada Tuhan. Mari kita baca sama-sama Maleakhi 3 ayat 10b. Dan ujilah aku, firman Tuhan, semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ini janji Tuhan kepada orang-orang yang melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya kepada Tuhan. Kita harus mengimani berkat Tuhan. Kita harus mengimani pertolongan Tuhan. Tapi iman yang seperti apa? Tuhan menjanjikan di sini, aku akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ketika Tuhan mengatakan, aku akan membuka tingkap-tingkap langit, apa yang kita lakukan? Duduk diam? Tidur-tiduran? Atau tidak melakukan apapun? Dan tiba-tiba Tuhan mencurahkan berkatnya, seperti itu. Tiba-tiba kita berkelimpahan, seperti itu. Tiba-tiba kita keluar dari masalah, seperti itu iman yang diajarkan oleh Tuhan kita. Budaya Israel, kenapa ayat ini mengatakan Tuhan akan membuka tingkat-tingkap di langit? Budaya Israel itu mengatakan bahwa bumi ini seperti kubah, saudara-saudara. Nah,
Bumi itu seperti kubah, dan di atas kubah itu air semuanya. Jadi di atas langit itu air, itu menurut budaya Israel, budaya kuno Israel. Nah, di kubah yang Tuhan buat itu ada seperti jendela-jendela yang dalam bahasa Alkitabnya itu dikatakan tingkap-tingkap. Ketika Tuhan menjanjikan tingkap-tingkap terbuka itu, kalau tingkapnya terbuka berarti ada apa? Airnya turun. Air turun berarti apa? Hujan. Nah, hujan di daerah timur tengah sana itu berarti saatnya mereka menanam. Jadi apa yang terjadi ketika Tuhan janjikan hujan? Ketika Tuhan bukakan tingkap-tingkap di langit, hujan turun, ya kerjao, ya olah tanahmu, ya bertanamlah, bercocok tanamlah. Seperti itu, saudara-saudara. Jadi bukan hanya ketika Tuhan buka tingkap-tingkap di langit, terus anak-anaknya duduk diam, bermalas-malasan, anaknya tidur-tiduran, dan Tuhan tiba-tiba memberikan kelimpahan. Itu bukan iman. Tapi iman yang Tuhan ajarkan dalam kebenaran Alkitab itu, ketika Tuhan buka tingkap-tingkap di langit, itu ada hujan, dan kamu kerjakan bagianmu. Itu iman. Dan ketika kamu kerjakan bagianmu, di sanalah pertolongan Tuhan akan terjadi. Kau akan menemukan kecukupan, kau akan menemukan kelimpahan, kau akan menemukan mukjizat-mukjizat yang terjadi yang Tuhan sudah siapkan buatmu. Ketika kamu melakukan apa yang menjadi tugasmu, itu iman menurut kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, kita akan baca kembali lagi di Ibrani pasal 10, ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, hati yang benar, hati yang tulus. Dan keyakinan iman yang teguh akan janji Tuhan. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh oleh air yang murni. Kebenaran firman Tuhan yang memurnikan kita, yang membasuh kita dari segala motivasi-motivasi yang tidak baik, dari segala motivasi-motivasi yang benar. Dengan kepercayaan kita, dengan iman kita kepada Tuhan dan pertolongannya, akan membuat apa? Akan membuat kita, dalam Ibrani 10 ayat 38 dan 39 dikatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang memperoleh hidup. Dua hal ini, hati yang tulus, iman yang benar kepada Tuhan, akan membawa kita dalam kehidupan yang memang Tuhan sediakan bagi kita. Hidup yang seperti apa? Hidup yang bahagia, hidup yang berkelimpahan dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Oke, saudaraku sekalian, di masa pandemi ini, mungkin ada beberapa hal yang sepertinya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dalam hal kesehatan, dalam hal keuangan, dalam hal pelayanan, sampai kita harus beribadah online selama ini. Dalam hal, hampir semua hal malah yang terjadi dalam kehidupan manusia saat-saat ini, semuanya mengalami guncangan. Entah itu guncangan kecil, guncangan besar. Anak-anak sekolah yang harus online juga, dalam tanda kutip merepotkan orang tua, merepotkan ibu-ibu, bapak-bapak mereka. Saudara-saudaraku, dalam masa-masa seperti ini, ada banyak hal yang mungkin seperti penggambaran saya merupakan kerikil-kerikil kecil yang masuk dalam hati kita, masuk di mata hati kita, sehingga membuat kita terluka, membuat kita kecewa, membuat kita mungkin merasa seperti hidup ini tidak ada pengharapan lagi. Tapi ayat Ibrani pasal 10 ayat 38-39 mengatakan bahwa kita tidak boleh menyerah. Tuhan sudah menjanjikan kita, ketika kita menjalani hidup dengan tulus ikhlas, dengan hati yang benar dan tulus, dengan iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah menganugerahkan kita keselamatan dan selalu akan menolong kehidupan kita. Dua hal itu yang akan memberikan kita kekuatan melalui masa-masa ini, sehingga kita bisa melihat bahwa hidup kita dalam hal apapun masih tetap diberkati Tuhan, masih tetap ditolong Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, semoga firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kita kekuatan, memberikan kita pencerahan, memberikan kita suatu motivasi yang benar dalam kita melakukan apapun yang menjadi tugas kita yang telah Tuhan
berikan kepada kita. Entah itu sebagai orang tua, entah itu sebagai teman, entah itu dalam pekerjaan kita, entah itu dalam pelayanan. Goncangkan apapun juga. Mungkin akan kita hadapi, tetapi satu yang kita percaya. Tuhan Yesus Kristus melihat dalam hati kita dan akan menolong kita apapun yang terjadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu untuk pagi hari ini. Kami masih boleh mendengarkan firman-Mu, mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami untuk mengerti apa yang Kau inginkan kami mengerti. Tuhan berkati anak-anak-Mu dalam setiap apa yang mereka lakukan. Pekerjaan mereka, keluarga mereka, pelayanan mereka, kehidupan mereka, semua karir, cita-cita semuanya ya Bapa. Kalau dalam masa ini Tuhan, kami boleh berserah kepadamu dan semakin berserah kepadamu Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami melakukan dengan motivasi yang benar, dengan iman yang benar kepadamu Tuhan, Kau tidak pernah tinggal diam dalam kehidupan kami. Dan waktunya nanti, saat yang indah yang menurut Engkau ya Bapa benar untuk kami, Kau akan pulihkan semuanya ya Bapa. Karena Engkaulah Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur kita boleh beribadah di pagi hari ini. Semua di dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan yang sudah disampaikan oleh Ibu Syur. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan boleh memberkati kita semua. Dan kiranya Tuhan juga memberkati Bu Syur dan juga keluarga di dalam pelayanan, keluarga dan seluruh tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan bagi kehidupan Bu Syur. Terima kasih juga untuk dukungan pelayanan multimedia yang terus didukung oleh saudara kita Aji dan juga Ko Evan. Kiranya Tuhan memberkati rekan-rekan di dalam seluruh pelayanan dan juga di dalam keluarga. Bapak Ibu, minggu ini kita akan melakukan berbagai kegiatan seperti biasa, seperti PA yang berjalan seperti jadwal yang sudah ditetapkan. Setiap hari Kamis ada PA setiap pukul 7. Mari Bapak Ibu berpartisipasi di dalam hal ini untuk boleh bertumbuh bersama di dalam mengenal akan Tuhan. Dan juga kaum wanita PA terus berjalan dengan baik di hari Jumat dan juga hari Sabtu. Ibu-ibu boleh bergabung dan ajak rekan-rekan sekalian. Kemudian untuk anak-anak pemuda, mari teman-teman pemuda untuk boleh bertumbuh bersama mengenal akan Tuhan kita. Setiap hari Senin kita ada PA bersama, setiap pukul 6 sore atau pukul 6 malam. Link Zoom akan dikirimkan di hari hanya. Oke Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Sambil memberikan persembahan kita, Bapak Ibu boleh mentransfer di nomor rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu dan juga melalui amplop yang sudah dibagikan. Maka mari kita memuji Tuhan, kubri persembahan. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Mari kawan-kawan rela batilah, bawa persembahan, datanglah segera.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, pada kesempatan ini kami boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh beribadah kepadamu ya Tuhan, dan sekiranya Tuhan boleh menolong kehidupan kami untuk boleh melakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk boleh memberkati kami ya Tuhan. Sekiranya belas kasihan Tuhan boleh terus memberkati anak-Mu ini di dalam seluruh tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan bagi anak-Mu. Dia sudah melayani Tuhan, maka biarlah firman yang sudah ditaburkan itu boleh membawa semangat kami untuk semakin hari intim dengan Tuhan, mencintai Tuhan hari lepas hari. Pada kesempatan ini juga ya Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami ya Tuhan, maka biarlah Tuhan memberkati persembahan ini menjadi persembahan yang sungguh mencintai Tuhan. Engkau memberkati seluruh para majelis dan pengurus yang mengelola akan persembahan ini, untuk boleh kemajuan daripada pelayanan di tempat ini, sekiranya Tuhan boleh memberkati. Kami berdoa juga untuk seluruh jemaat Tuhan. Engkau mengasihi seluruh jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau melihat kondisi mereka, keadaan mereka sampai hari ini ya Tuhan. Maka biarlah uluran tangan Tuhan boleh tercurah bagi mereka. Mereka yang dalam keadaan sakit, maka Tuhan Yesus sendiri yang boleh menjadi dokter bagi mereka, memberikan kelegaan, kesembuhan bagi kehidupan mereka ya Tuhan. Mereka yang bergumul di dalam pergumulan berbagai hal, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam perekonomian hari lepas hari ya Tuhan. Kami tidak bisa bantu secara finansial, tetapi kami terus berdoa ya Tuhan. Sekiranya Engkau Tuhan bermurah hati Bapa di surga bagi keluarga-keluarga, jemaat-jemaat Tuhan. Sehingga mereka tidak meninggalkan Engkau ya Tuhan, tetapi mereka boleh ada di dalam Engkau. Engkau terus memelihara hidup mereka, memelihara iman mereka, supaya jemaat-jemaat Tuhan ada di dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk anak-anak sekolah yang terus berjuang di dalam belajar secara online ya Tuhan. Mungkin mereka saat ini ya Tuhan merasa bosan di rumah, tetapi sekiranya Tuhan boleh menolong mereka Bapa di surga, memberi kelegaan bagi mereka ya Tuhan, supaya mereka menikmati proses demi proses ini ya Tuhan, supaya mereka terus memuliakan Engkau di dalam seluruh kehidupan mereka. Masa depan mereka, anak-anak-Mu ini ya Tuhan, Engkau yang memegang kendali atas kehidupan mereka. Kami juga berdoa Bapa di surga secara khusus untuk gereja-Mu di tempat ini. Engkau Tuhan menolong gereja-Mu ini, biarlah gereja-Mu ini terus eksis di dalam kemurahan Tuhan. Engkau memberkati berbagai program dan rencana yang sudah direncanakan di gereja-Mu di tempat ini. Engkau Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Bapa di surga, Engkau memberkati seluruh para majelis dan hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya. Biarlah ada kerjasama yang baik untuk boleh memikirkan apa yang terbaik bagi gereja-Mu di tempat ini dengan satu tujuan, memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Dan seluruh dunia, Engkau tahu ya Tuhan apa yang dialami oleh dunia sampai saat ini terkait COVID-19. Bapa dalam surga, kami tidak henti-hentinya terus memohon belas kasihan Tuhan. Sekiranya Tuhan boleh bermurah hati Bapa di surga, memberi jalan keluar di masa-masa sulit ini ya Tuhan. Kami tidak bisa melakukan apa-apa tanpa bersandar kepadamu ya Tuhan. Maka sekiranya Tuhan menolong pemerintahan bangsa Indonesia secara khusus ya Tuhan. Engkau memberi hikmat bijaksana ya Tuhan Yesus dengan apapun yang mereka lakukan di dalam penanggulangan COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk kota-kota yang di dalam zona merah. Biarlah Tuhan yang memberkati pemerintahan daerah setempat. Mereka boleh ketat di dalam peraturan, mereka boleh tetap di dalam pemeliharaan-Mu juga ya Tuhan, sehingga penyebaran COVID-19 ini boleh ditekan secepat mungkin. Kami juga berdoa Tuhan untuk peran gereja bagi dunia ini ya Tuhan. Biarlah gereja-Mu boleh ambil bagian untuk boleh menjadi garam dan terang-Mu bagi dunia ini, memberitakan Injil Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh para misionaris, para hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau baik di kota maupun di seluruh pelosok-pelosok ya Tuhan. Engkau Tuhan memperhatikan kehidupan mereka. Engkau Tuhan menolong mereka, biarlah kabar sukacita yang keluar dari mulut anak-anak-Mu ini itu tidak sia-sia, tetapi ada banyak jiwa yang boleh dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam pemeliharaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita parahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan
melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.